Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kita ini adalah pertemuan terakhir berkaitan dengan pembahasan tentang buku ini atau berkaitan dengan takdir. Telah kemarin kita jelaskan bahwasanya takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan sejak zaman dahulu, sejak zaman azali. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk kejadian yang akan datang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua takdir dari sejak zaman azali sampai terjadinya hari kiamat telah dan sampai masa yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan kita terhadap takdir, pertama kita meyakini bahwasanya segala yang terjadi di muka bumi ini itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pertama kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Segala yang terjadi sejak zaman azali sampai nanti Allah Subhanahu sudah mengetahui. Ya, pertama itu. Jadi seperti apa yang terjadi sekarang di saat ini itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Apa yang terjadi dahulu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan apa yang akan terjadi besok hari ini, hari apa namanya? Hari Rabu, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya, Allah Subhanahu sudah mengetahui apa yang terjadi, seperti apa kejadiannya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kita beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala takdir sejak dahulu di mana? Di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu sudah mencatat takdir-takdir sejak zaman dahulu. Jadi segala sesuatu yang terjadi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini itu adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita mengimani bahwa semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian seorang muslim meyakini bahwa semua yang terjadi pada dirinya ataupun yang terjadi di bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Dan rincian berkaitan dengan takdir bisa dibaca di kitab-kitab yang lain. Yang mungkin kesempatan yang akan datang kita akan membahas buku khusus berkaitan dengan hal itu. Baik. Ya, kita lanjutkan. Baterainya habis. Baterainya habis. Baik. Namun ketika kita meyakini bahwa semua yang terjadi, yang akan terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh kemudian beralasan dengan takdir itu untuk bermaksiat. Artinya kalau kita bermaksiat, kita jangan mengatakan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika
kita bermaksiat, yang melakukan sesuatu kita mengatakan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar seperti itu. Dari mana kita tahu kalau itu takdir? Ya, oleh karena itu ketika orang-orang musyrik mereka mengatakan law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Ketika mereka mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan seandainya Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan melakukan kesyirikan ini. Juga tidak pula kita mengharamkan sesuatu pun. Dan mereka beralasan dengan takdir. Ini mereka mengatakan kita berbuat syirik seperti ini, kita mengharamkan apa yang halal ini karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membantah mereka. Allah membatalkan atau menyalahkan perbuatan mereka ini. Allah berfirman, "Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim." Allah berfirman, "Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim." Demikian itulah orang-orang yang terdahulu mendustakan ayat-ayat kami, hatta zaqu ba'sana, sampai mereka mendapatkan dan merasakan siksaan dari kami. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang beralasan dengan takdir itu, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana." Apakah kalian memiliki pengetahuan berkaitan dengan takdir sehingga kalian bisa menyampaikan, mengeluarkan ilmu itu kepada kami? Ya, kalau bahasa kita, tahu dari mana kalau perbuatan syirik kalian, kemaksiatan kalian itu berasal dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak tahu, karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau mengatakan aslul qadar sirrullahi fi khalqi. Takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan pada yang ada pada makhluknya. La yattali'u 'alaihi malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, meskipun itu adalah seorang nabi ataupun seorang malaikat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita beralasan dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara juga yang membantah pernyataan itu, beralasan dengan takdir, adalah Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan apa? Menjelaskan ini jalan yang lurus, ini jalan menuju surga. Kemudian menjelaskan juga ini jalan kesesatan yang menuju neraka. Dan manusia diberikan kemampuan untuk memilih, dengan akalnya, dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia bisa memilih ini jalan yang menuju surga, ini jalan menuju neraka. Maka dia melakukan sesuatu itu juga dengan pilihan dia, sehingga tidak bisa beralasan dengan takdir sama sekali. Dan beliau di sini merinci, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang muslim hendaknya beramal soleh. Jadi ketika mengetahui bahwa semua sudah ditetapkan, jangan kemudian bergantung kepada takdir, melakukan kemaksiatan dengan asal-alasan ini sudah takdir. Ya, saya menjadi pezina karena sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dibenarkan. Ya, ini tidak dibenarkan. Ini merupakan kesalahan. Ya, namun seorang hendaknya jangan bergantung kepada takdir, karena dia tidak tahu takdirnya apa. Namun hendaknya dia Dia berusaha, beramal. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah ada salah seorang di antara kalian kecuali sudah dicatat tempat tinggalnya di surga dan tempat tinggalnya di neraka. Itu sudah ada catatannya. Kita masuk surga atau kita masuk neraka sudah ada catatannya. Maka seorang dari sahabat mengatakan, "Alla nattakilu ya Rasulullah?" Mengapa kita tidak menyandarkan diri saja kepada takdir ya Rasulullah? Kalau sudah ditetapkan, yaudah ngapain kita ngamal? Ngapain kita beramal soleh seperti itu? Ini bersandar saja sama takdir, ya kan? Maka Rasulullah bersabda, "La i'malu fa kullun muyassarun lima fakullun muyassarun." Tidak, jangan seperti itu. Jangan bersandar dengan takdir. Namun i'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian.
Ya, fakullun muyassar, maka masing-masing akan dimudahkan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'la, fa amma man a'ta wattaqa, dan seterusnya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka orang yang beriman, orang yang memberikan, bersedekah, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan adanya surga, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Nah, seperti itu. Kalau orang beriman, beramal saleh, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Maka harus ada usaha dari kita. Harus kita ada usaha untuk beramal. Namun kalau kita memilih jalan kesesatan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang dia bakhil, pelit, tidak mau bersedekah, wa kadzdzaba bil husna, bakhila wastaghna, dan sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya surga, enggak mau beriman, maka balasannya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju neraka. Demikian pula, demikianlah semestinya seorang manusia beramal di dunia ini berusaha untuk beramal saleh, ya. Oleh karena itu tidak dibenarkan kalau seseorang bersandar kepada takdir, ya. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menjelaskan tentang sikap yang sesungguhnya bagi seorang muslim itu hendaknya bersungguh-sungguh beramal saleh, bersungguh-sungguh melakukan apa yang bermanfaat bagi dia. Nabi SAW bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Qadar. Nih di sini Al-Imam Muslim rahimahullah meletakkan hadis ini di kitab Al-Qadar, kitab yang membahas tentang takdir. Dengan tujuan apa? Bab al-amru bil quwwah wat tark wa tarkil ajiz wal isti'anah billah wa tafwidil maqadir lillah. Jadi bab berkaitan dengan seseorang memiliki kekuatan untuk untuk meninggalkan dan untuk dan wa tarkil ajiz. Bab perintah untuk menjadi orang yang kuat dan meninggalkan kelemahan dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafwidil maqadir lillah, dan menyerahkan takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bab berkaitan dengan apa? Bagi seseorang diperintahkan untuk Untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang kuat imannya, kuat fisiknya, kuat dalam beribadah, kuat dalam belajar, dan kuat untuk melaksanakan amal-amal saleh. Dan jangan lemah. Perintah untuk jangan lemah. Jadi harus semangat, jangan malas. Ya, jangan berleha-leha. Ya. Wal isti'anah billah, dan perintah untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Masalah agama, masalah dunia kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk menyerahkan semua takdir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu takdir kita apa, maka kita kewajibannya usaha. Serahkan takdirnya untuk Allah. Apa yang terjadi nanti Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang penting kita usaha. Iya. Ya. Iya, manjadda wajada. Kayaknya bukan hadis itu. Itu bukan hadis. Ada hadis, ya, barang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Dan secara makna betul. Moto. Itu perkataan Arab. Ya, istilahnya semangat. Tapi bukan hadis. Jangan sampai mengatakan hadis. Nanti lama-lama utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Ini Cina ini juga bukan hadis. Sama, bukan hadis. An-nadzafatu minal iman, kebersihan itu termasuk dari iman, bukan hadis. Namun yang hadis itu at-tuhuru syatrul iman. Jadi kesucian itu adalah bagian dari atau setengah dari keimanan. Iya. Ya, karena banyak. Insyaallah. Ya perlu difamiliarkan yang sahih. Ya. Ya, hadis yang ini yang akan dibacakannya riwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Di halaman 120.
Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khair, dan masing-masing dari orang yang beriman ini ada kebaikan. Kenapa? Karena kedua-duanya apa? Beriman, orang beriman. Keduanya orang beriman. Namun yang lebih utama lagi siapa? Dan lebih dicintai Allah siapa? Orang mukmin yang kuat. Ya. Sama-sama mukmin, sama-sama ada kebaikan, namun orang yang kuat itu lebih baik daripada orang yang lemah. Kemudian beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi kalian. Ini umum. Apa yang bermanfaat bagi kita, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, kita diperintahkan untuk apa? Sungguh-sungguh. Ini menunjukkan Islam tidak memerintahkan umatnya untuk bermalas-malasan. Ini Islam mengajarkan umat Islam untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan apa yang bermanfaat. Ya, namun dalam kesungguhan kita perlu apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau bersabda, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Jangan lemah. Jangan lemas, ya, harus sungguh-sungguh, harus kuat, ya. Wa in asabaka syai'un, namun apabila sesuatu menimpa kepada engkau, ini suatu musibah menimpa kepada kita, suatu kegagalan menimpa kepada kita, sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa kepada kita, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Maka jangan mengatakan seandainya saya tadi melakukan ini maka yang terjadi lain, gitu. Misalnya kita jalan kemudian tiba-tiba tabrakan, semoga Allah SWT tidak mentakdirkan hal itu. Namun kalau seandainya seperti itu tabrakan, jangan kita mengatakan setelah tabrakan, ya Allah, seandainya saya tidak berangkat, saya tidak akan seperti ini. Jangan seperti ini. Kenapa? Karena ini akan membuka peluang setan untuk apa? Mengingkari dan tidak ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tabrakan yang terjadi ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita apa? Walakin hendaknya kita mengatakan, qul, katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ini terjadi, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan terjadi. Pastinya kan terjadi. Fa inna law taftahu 'amal syaitan, karena sesungguhnya kata-kata seandainya ya untuk kejadian seperti tadi itu, maka itu akan membuka peluang bagi setan untuk menggoda manusia agar dia misalnya mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Nah, di sini hadis ini menjelaskan apa? Kita tidak boleh bersandar kepada takdir dan tidak boleh malas-malasan. Kalau orang bersandar kepada takdir seperti apa? Dia mengatakan apa? Ya udahlah, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir, menetapkan rezeki. Ya udah, kita enggak usah amal soleh, enggak usah kerja. Kita tidur aja di rumah. Enggak seperti itu. Ya, namun kita berusaha untuk apa? Usaha, tetap ngambil sebab. Sebagaimana kalau kita lapar, gimana kita kalau lapar? Apakah kita diam? Tidak, kita diperintahkan untuk makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah makanan yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Seperti itu, diperintahkan untuk makan. Kalau kita lapar ya makan. Seperti itu. Seperti kalau kita nggak punya uang ya kerja, cari kerjaan. Kita pengen punya anak ya nikah, seperti itu dan seterusnya. Intinya kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula kalau kita ingin selamat di akhirat, maka kita juga beriman dan beramal saleh. Dan manusia memiliki kemampuan untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memilih. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bersandar kepada takdir, kita katakan aja. Kita katakan, ya udah, saya pukul antum, gitu misalnya. Dipukul aja. Kenapa? Kalau dia marah, berarti dia menolak takdir. Kenapa? Ini katanya takdir. Kalau terjadi takdir, maka kamu mestinya rela dengan hal itu. Seperti itu. Ya. Maka itu biar dia sadar maksudnya, bukan untuk kita bunuh. Ya.
Ya, intinya seseorang muslim tidak boleh bersandar kepada takdir, namun dia harus berusaha sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi musibah, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita katakan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita rela dan ridho. Dan dengan seperti ini seorang muslim akan terlatih untuk sabar ketika ditimpa musibah. Oleh karena itu di sini di halaman 112 Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan beberapa manfaat berkaitan dengan iman kepada takdir. Jadi kalau orang beriman kepada takdir, maka akan seperti apa seorang mukmin itu? Pertama, dia akan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sebab-sebab, di mana dia tidak bersandar kepada sebab itu sendiri, karena segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dia memiliki dia memiliki, sebut aja kerjaan gimana? Memiliki dia menyadarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab. Misalnya di antara sebab kita mendapatkan rezeki kerja. Kita jangan bersandar kepada kerja itu, namun bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita usaha, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit lagi sakit itu. Iya, termasuk penyakit kita diperintahkan untuk berobat seperti itu. Jadi kita mencari sebab, namun jangan bersandar dengan obatnya. Obat hanya perantara saja. Allah lah yang menyembuhkan. Seperti itu. Jangan kita berkeyakinan obat inilah zat obat inilah yang menyembuhkan kita. Nah, bukan. Namun obat adalah wasilah, dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau kita sakit diperintahkan untuk berobat. Tadawau. Lupa hadisnya. Kurang lebih seperti itu. Tadawau ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an atau kama qala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali di situ ada obat. Ya, semua penyakit ada obatnya. Maka kita diperintahkan untuk berusaha. Ya. Dan kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap melakukan sebab-sebab tadi. Kemudian agar seseorang tidak merasa bangga dengan dirinya sendiri ketika dia mendapatkan keinginannya. Ini kalau kita sudah berusaha ternyata sukses, jangan kita bangga diri. Kenapa? Kita bisa sukses ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teraihnya keinginan tersebut merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Dia takdirkan dari sebab-sebab kebaikan dan kesuksesan. Sementara perasaan bangga dengan dirinya sendiri membuatnya lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ya, yang ketiga akan menimbulkan ketenangan dan kelegaan jiwa terhadap takdir-takdir Allah yang terjadi padanya. Maka dia tidak akan galau disebabkan terluputnya sesuatu yang dicintai atau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, karena semua itu terjadi dengan takdir Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan semua itu terjadi pasti akan terjadi dan tidak bisa tidak. Ya. Jadi orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, ditimpa musibah atau kegagalan, atau dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, misalnya seorang yang ingin misalnya menikah, kemudian dia mendapatkan akhwat yang sudah cocok bagi dia misalnya. Kemudian dia sudah berusaha dan sudah melakukan usaha untuk mendapatkan akhwat tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lain. Maka kita jangan sedih. Kenapa? Jangan sedih, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu memang bukan jodoh kita. Sehingga kita cari yang lain. Masih banyak yang lain. Ya, seperti itu misalnya. Jangan sampai itu terluput. Jadi apa yang kita inginkan tadi, sebagai contohnya tadi akhwat tadi misalnya terluput dari kita. Maka yaudah, yang sudah terjadi nggak apa-apa. Kita sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita cari yang lain, usahakan yang lain. Atau misalnya dia ditimpa musibah,
ya, ditimpa musibah seperti terjadi gempa, terjadi banjir, harta kita hilang, terjadi kecelakaan dan sebagainya. Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita terima, kita pasrah, kita ridha dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita tenang dan lega, tidak galau, tidak sedih, tidak terlalu banyak memikirkan, tidak stres. Ya, kalau orang beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar, dia tidak akan stres, ya, dan tidak akan menjadi gila. Sebagian misalnya ingin menjadi penguasa, misalnya ingin menjadi pemimpin di suatu daerah, kemudian dia sudah berusaha banyak, namun dia tidak menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kemudian dia tidak jadi. Kalau dia tidak, keimanan kepada takdirnya tidak benar atau tidak ada sama sekali, maka dia akan stres dan dia akan terus memikirkan hal itu. Kenapa? Karena tidak meyakini bahwa itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia meyakini, maka dia akan mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sudah Allah takdirkan sejak dahulu, ya udah, kita serahkan dan kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ketika misalnya kita diuji adanya orang tua kita meninggal, itu sudah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditimpa musibah, maka kita enggak usah terlalu sedih. Ya boleh nangis, teman, enggak salah terlalu berlebihan. Kemudian meratap dan sebagainya, terus-terusan sedih, jangan seperti itu. Namun kita ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semuanya milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Tidaklah terjadi musibah di bumi. Kalau di bumi bisa musibah-musibah yang ada, ya gempa dan sebagainya, itu terjadi di bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak pula menimpa pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali semua itu sudah di kitab tadi, sudah di Lauhul Mahfuz, sudah tercatat di sana, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya, ya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meyakini semua yang terjadi, musibah yang menimpa kita, ya, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan maka sikap kita seperti apa? Fungsinya apa kita mengimani seperti ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum." Hal itu agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak sedih. Kenapa? Kita sudah yakin ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik dan pasti ada hikmahnya. Namun kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita tidak mengetahuinya. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu bahagia, tidak terlalu gembira, berlebih-lebihan dalam gembiranya terhadap apa yang diberikannya kepada kalian. Kalau kita mendapatkan suatu kenikmatan, takdir yang baik, ya, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu senang dan terlalu bergembira-ria, ya, berhura-hura, ya, dan berlebihan. Ya. Namun hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ini semuanya apa yang saya miliki, apa yang nikmat yang kita rasakan ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Ya. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh sangat menakjubkan, sangat indah urusannya, perkaranya orang mukmin, sikapnya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkara orang mukmin itu baik semuanya. Walaysa dzaka illa li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Apabila seorang yang beriman itu ditimpa dengan kebaikan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang membahagiakan dirinya, maka apa? Dia akan bersyukur. Ya, bersyukur kenapa? Karena dia yakin ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ini
dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar, dan apabila ditimpa kesusahan, kesulitan, sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak enak, maka apa? Dia akan sabar. Dia akan sabar. Kenapa sabar? Karena dia yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridha dan sabar, menerima takdir itu dengan sabar. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Ya, seperti itu orang muslim apa? Sikapnya seperti itu. Kalau ditimpa musibah, sabar. Kalau ditimpa kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang beberapa firqah Jabriyah, itu orang-orang mengatakan hamba itu, semua manusia itu dipaksa tidak memiliki kemampuan dan keinginan. Ini tentunya salah. Kita meyakini kita memiliki kemampuan dan memiliki keinginan, ya. Dan ada Qadariyah, mereka mengatakan hamba sendirilah yang menciptakan perbuatannya dia. Ini tidak ada takdir. Mereka mengingkari takdir. Maka dua kelompok ini kelompok yang sesat dalam masalah ini. Ya. Ya, sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu memiliki keinginan, ya. Manusia memiliki keinginan. Sebagaimana Allah berfirman, wa minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Di ayat ini Allah sebenarnya menjelaskan bahwasanya manusia diberikan keinginan dan kemauan dan kemampuan untuk memilih. Sehingga ini membantah perkataan Jabriyah. Orang yang mengatakan semua ini sudah manusia ini dipaksa. Kita melakukan seperti ini dipaksa. Kita melakukan kemaksiatan itu dipaksa. Seperti itu. Ini tidak benar. Namun yang benar, semua manusia memiliki kemampuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Sehingga orang yang beriman dia akan masuk surga. Orang yang orang kafir dia akan masuk neraka. Ya. Ya, adapun Qadariyah dia mengingkari takdir. Ya. Mengingkari takdir. Bahwasanya kita melakukan ini kita sendiri menciptakan. Ya. Segala sesuatu yang di dunia ini terjadi dengan serta-merta, tidak ada yang mentakdirkannya sama sekali. Maka ini juga kesesatan. Seorang muslim, orang ahlu sunnah, orang muslim yang benar, dia pertengahan di antara dua kelompok ini. Dia mengatakan betul Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kemampuan dan kemauan untuk memilih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat-syariat kepada kita agar kita melaksanakannya. Kalau kita tidak memilih syariat ini dan kita malah menjadi orang kafir dan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Ya. Demikian ya yang bisa disampaikan berkenaan dengan takdir. Paham samanya? Ya, Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum. Banyak manusia yang datang membawa takdir. Iya. Mereka juga sulit banget. Ada orang yang gampang memberikan takdir. Kadang-kadang orang mungkin semuanya seperti ini. Apakah seperti sudah amal soleh, doa dan sebagainya itu sudah bisa menghindarkan takdir yang mestinya apabila seseorang itu mau celaka karena dia sudah tahu sebelumnya, dia berdoa sebelumnya dan sebenarnya kalau itu bisa terhindar. Dan kalau kita dulu dari awal kan seolah semua itu tertulis gitu kan, tertulis. Tapi apakah takdir sendiri bisa dihindari dengan baikkan dan sedekah dan doa dan sebagainya? Ya, itu pembahasan panjang sekali. Ada di beberapa buku, beberapa kitab seperti beberapa kitab menjelaskan seperti itu. Tapi wallahu a'lam, untuk rincian jawabannya saya kurang paham. Yang jelas Allah sebenarnya telah mencatat semua takdir di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada takdir dibagi menjadi dua. Ada takdir yang sudah terdahulu dan itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang takdir yang ada yang takdir yang diketahui oleh malaikat. Itu takdir yang diterapkan di janin tadi.
Yang ketika manusia sudah di hari ke berapa? 40 yang ketiga, berarti ke berapa? Ya 120 hari ya. Ya 120 hari. Arba'ina yawman. 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120. 3 bulan 120 hari. Di situ kan sudah ditiupkan ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat takdir untuknya. Sebagian ulama mengatakan dijelaskan bahwasanya takdir yang itu diketahui oleh malaikat dan bisa berubah-berubah. Yang itu. Namun yang di Lauhul Mahfuz tidak akan bisa berubah. Allah a'lam. Allah taala a'lam. Saya pernah dengar Ustaz tidak salah satu Ustaz itu juga ada kauniyah ada syariah. Ya, itu berkaitan masyiah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah dan syar'iyah. Kalau yang kauniyah seperti Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kejelekan dan keburukan, adanya iblis, adanya malaikat, adanya surga neraka, adanya kekafiran dan keimanan. Namun iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan yuridullahu bikumul yusra. Ya, untuk kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang manusia untuk beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kekafiran seperti itu. Itu berkaitan dengan syar'iyah. Tapi untuk rinciannya nanti kita bahas di buku yang lain biar kita tidak sesat. Kita belajar dulu. Seperti tadi misalnya doa bisa berubah atau tidak, itu Allah Subhanahu yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan kita tidak tahu. Wa 'indahu ummul kitab, dan Allah memiliki ummul kitab, itulah mahfuz. Semua takdir Allah kadang menghapusnya, Allah kadang menetapkannya. Allah sendiri yang tahu. Allah taala a'lam. Ya. Ya, kita mengimani secara umum dulu. Kalau ada hadis yang misalnya barang siapa yang menyambung silaturahim, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Itu sudah kita imani seperti itu. Berarti bisa panjang umurnya. Jadi ya Allah taala perlu diselidiki. Dari kata silaturahim itu ya. Ternyata konteks silaturahim itu antara yang beredar di masyarakat dengan yang syar'i itu berbeda gitu ya. Kalau yang masyarakat itu silaturahim ya ziarah, ada kaitannya dengan rahim. Iya, betul. Ke teman, ke siapa mau silaturahim boleh nggak datang ini. Padahal ini konteks Islam ada hubungan rahim ya ternyata. Iya, jadi silaturahim itu menyambung rahim. Dan menyambung rahim itu berarti sebelumnya apa? Putus. Sebelumnya putus. Ada kaitan dengan darah gitu ya. Iya, saudara kita misalnya ada saudara kita yang memutuskan hubungan dan kita membenci kita, ya kita sambung. Seperti itu. Ya, salah pak. Ada hubungan darah ya sekarang. Ya, yang beredar di masyarakat kita silaturahim itu maksudnya ziarah, saling berkunjung. Tapi kalau pakai ziarah, orang pasti Ziarah kubur. Ya. Selama ziarah kubur. Iya. Jadi kita kan maksud benar, ngomongnya benar, sesuai dengan tapi kita ditawain gitu. Iya. Jadi silaturahim yang aslinya adalah menyambung hubungan rahim, mesti keluarga, kerabat dan sebagainya. Adapun yang maksudnya kita berkunjung ke saudara kita sesama muslim itu namanya ziarah. Ziarah. Masih asing di masyarakat. Iya. Ya tergantung. Tapi itu bisa hubungan dengan orang. Allahu a'lam. Iya. Allahu a'lam. Allah taala. Nanti untuk rinciannya saya tidak bisa menjawab. Untuk rinciannya nanti kita baca dulu. Intinya secara umum kita yakini semua yang terjadi di langit dan di bumi sudah ditetapkan. Kalau ada ya seperti itu. Seperti itu. Dan kita berusaha untuk beramal dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon takdir yang baik. Seperti agar dilancarkan agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Ya masih lama sebenarnya. Bahasanya itu panjang pembahasannya. Ya, berkaitan dengan itu dan banyak yang salah paham. Oleh karena itu banyak firqah sesat kecelakaannya di sini dalam masalah takdir. Kenapa? Karena mereka pakai akal, pakai logika.
dan tidak bisa memahami nas-nas hadis dan ayat dengan baik. Ini belum selesai bro begini. Gimana? Kita baca sebentar berkaitan dengan tujuan-tujuan akidah Islam. Tujuan-tujuan akidah Islam. Assalamualaikum. Jadi maksud-maksud dan tujuan-tujuan akidah Islam yang mulia yang merupakan akibat dari berpegang teguh kepadanya, dan hal itu berjumlah banyak sekali. Di antaranya adalah pertama, seorang yang berakidah Islam dengan benar, dia akan mengikhlaskan niat dan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup iman kita kepada apa namanya? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zikir kita, belajar kita, dan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya. Maka niat dan ibadah harus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, membebaskan akal dan pemikiran dari kesemeramutan yang kacau yang timbul karena kosongnya hati dari akidah. Karena orang yang hatinya kosong dari akidah, maka bisa jadi hatinya kosong dari segala akidah dan hanya menyembah materi saja, atau bisa jadi juga dia berjalan sempoyongan dalam keadaan kesesatan akidah dan khurafat. Keyakinan, akidah yang batil itu timbul kenapa? Karena tidak ada akidah yang benar. Kalau orang akidahnya benar, bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat, maka dia akan jauh dari khurafat yang tersebar di masyarakat, kesyirikan yang terjadi. Ya. Kemudian dia akan mendapatkan ketenangan jiwa dan pemikiran, sehingga tidak akan gelisah, tidak ada kegelisahan dalam hati, dan tidak terdapat kegoncangan dalam pemikiran. Karena akidah ini menghubungkan seorang mukmin dengan penciptanya, sehingga dia akan merasa ridha kepadanya sebagai Tuhan yang mengatur alam semesta, yang membuat hukum dan menetapkan syariat. Maka hatinya akan merasa tenang dengan takdirnya, dan dadanya akan lapang menerima Islam, sehingga dia tidak mengharapkan pengganti dari selain Islam. Yang keempat, selamat hati, niat dan amal perbuatannya akan selamat dari kesesatan atau penyimpangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berinteraksi dengan para makhluk. Karena di antara pokok-pokok akidah ini adalah beriman kepada para rasul yang mengharuskan untuk mengikuti jalan yang mereka selamat dan jalan mereka yang selamat dalam niat dan amal. Dengan belajar akidah, di antaranya ini maksudnya adalah keimanan kita kepada para nabi dan rasul. Di antaranya adalah apa? Kita mengikuti syariat-syariat yang mereka bawa. Kita dalam beribadah, ya, itu mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkeinginan kuat dan bersungguh-sungguh dalam segala perkara, di mana tidaklah terlewat satu kesempatan untuk amal soleh kecuali dia akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan demi mengharapkan pahala, dan tidaklah dia melihat tempat dosa melainkan dia akan menjauh darinya karena takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan apa? Iman kepada hari akhir. Karena kita mengimani adanya surga, maka kita semangat dalam beribadah, dalam beramal saleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita beriman adanya neraka, adanya siksa kubur, adanya hisab, adanya ditimbangnya amal kita, ya, kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memotivasi kita untuk menjauhi segala kemaksiatan yang ada. Kita beriman kepada neraka, maka kita tidak mau melakukan amal-amal yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian di antara faedah kita mempelajari akidah adalah membentuk umat yang kuat, yang memberikan segala sesuatu untuk meneguhkan agamanya dan mengokohkan pilar-pilarnya, serta tidak memperdulikan apa yang menimpanya di jalan tersebut. Jadi ketika orang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia tidak akan ragu. Jadi umat menjadi umat yang kuat, yang menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian akan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu dan kelompok dan meraih pahala dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman. Dan dia apa? Beriman. Jadi syaratnya dua. Dia beriman, kemudian beramal saleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan membalas kepada mereka dengan pahala yang paling baik dan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Demikianlah sebagian dari tujuan-tujuan akidah Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewujudkannya bagi kita dan seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya semuanya. Ya. Itulah di antara faedah kita mempelajari akidah yang Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan apabila sebuah negara, sebuah kampung itu mereka beriman dan bertakwa, maka akan turun keberkahan di langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau amana ahlul qura, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun kepada mereka berkah-berkah di langit dan bumi, ya. Dan namun walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka berdusta. Kalau mereka mendustakan, tidak mau beriman kepada Allah, maka akan turun kepada mereka siksa-siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan kitab ini, dan insyaallah kita kesempatan yang akan datang kita akan membahas kitab yang lain. Dan sebenarnya beliau mau bahas asal. Jadi insyaallah kawan-kawan kita pikirkan lagi akan membahas kitab apa yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu karena keterbatasan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu, dan kalau ada kelebihan, ada perkara yang benar, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.